Bapak Muhammad Soni Maulana STMkom, selaku Kaprodi Sistem Informasi UBSI Pontianak, sekaligus pemateri kita pada acara kali ini, serta para peserta webinar yang hadir yang saya banggakan. Nah, perkenalkan, nama saya Ana selaku moderator hari ini yang akan memandu webinar hingga selesainya nanti. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu, ya walaupun melalui video conference ini, kita dapat bertemu di webinar UBSI pada acara hari ini, yaitu dengan tema Set Up Your Mind to be a Young Programmer Industry 4.0 and Society 5.0. Nah, sebelum masuk ke rundown acara, saya bacakan dulu untuk rules-nya ya. Jadi tadi sudah saya share screen juga, namun saya ulang kembali untuk membacakan workshop rules-nya. Nah, yang pertama, peserta workshop memasuki meeting room sekitar 15 menit sebelum acara dimulai. Setelah itu, mikrofon peserta harus dalam kondisi mute setiap saat, kecuali pada saat sesi diskusi yang akan dipandu dan dipersilakan oleh moderator. Lalu peserta dilarang melakukan share screen, jadi jangan sekali-sekali untuk mengklik share screen tanpa persetujuan dari host untuk seluruh peserta. Setelah itu, pertanyaan dan tanggapan dari peserta dapat disampaikan melalui kolom chat pada sesi tanya-jawab nanti. Lalu moderator akan membacakan pertanyaan atau tanggapan peserta dari kolom chat. Setelah itu, peserta dapat mengajukan pertanyaan langsung pada pemateri setelah dipersilakan oleh moderator. Nanti link kuesioner kehadiran akan di-share di akhir kegiatan. Nah, diharapkan untuk semua peserta mengisi link kuesioner tersebut. Oke, baik. Itu workshop rules kita pada pagi hari ini. Nah, langsung saja saya bacakan langsung ke rundown acara. Oke, rangkaian acara kegiatan kita pada hari ini adalah dengan tema Set Up Your Mind to be Young Programmer Industry 4.0 and Society 5.0. Nah, yang pertama pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan kata sambutan nanti oleh Dekan FTI UBSI, lalu pemaparan materi dari narasumber, lalu dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, dan penutup. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke acara berikutnya, yaitu penyampaian kata sambutan dari Bapak Dr. Bibi Rosiadi MKom, selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Kepada Bapak Dr. Bibi Rosiadi MKom, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Bapak Ibu Kaprodi, Bapak narasumber, Bapak Ibu dosen, para peserta hadirin yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita dapat bersama-sama meluangkan waktu dan meringankan langkah untuk hadir dalam webinar hari ini dengan tema Set Up Your Mind to be a Young Programmer in Industry 4.0 and Society 5.0. Keahlian untuk memahami dan menerapkan teknologi informasi saat ini merupakan suatu keharusan. Di antaranya adalah keahlian programming. Merupakan salah satu hal utama yang harus dikuasai oleh setiap individu, khususnya para milenial. Ditambah lagi dengan hadirnya era baru, yaitu era Industri 4 dan Society 5 yang telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti digital ekonomi, big data, robotik, hingga artificial intelligence. Oleh karena itu, Universitas Bina Sarana Informatika berkewajiban
dalam menghasilkan para milenial yang menguasai programming agar siap mendukung era industri 4.0 dan Society 5.0 tersebut. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar dengan tema Set Up Your Mind to be a Young Programmer in Industry 4.0 and Society 5.0. Semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Didi Rosyadi M.Com yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, dengan dibuka tadi acaranya, maka secara resmi acara workshop webinar kali ini sudah dimulai ya. Nah, seperti tadi yang Bapak Didi sampaikan adalah keahlian programming itu sangat penting untuk generasi milenial saat ini. Nah, gimana caranya untuk kita biar jadi programmer di era industri 4.0 dan society 5.0 ini? Nah, langsung saja kita ke pemateri di acara intinya, yaitu penyampaian atau pemaparan materi dari Bapak Muhammad Sony Maulana STM.Com selaku Kaprodi Sistem Informasi Kampus Kota Pontianak dan selaku pemateri pada workshop kali ini. Kepada Bapak Muhammad Sony Maulana STM.Com, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Ana. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Didi Rosyadi, Bapak Dr. Didi Rosyadi M.Com selaku dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Kemudian rekan-rekan panitia webinar ini dan juga serta dosen-dosen dan kaprodi-kaprodi yang ada di jajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Saya share screen dulu. Oke. Kali ini webinarnya tentang set up your mind to be a young programmer in Industry 4.0 and Society 5.0. Nah, tadi saya lupa ya, belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang kita perlu untuk membuka pikiran kita, ya, terutama buat rekan-rekan mahasiswa yang saat ini sedang berkuliah di jurusan ilmu komputer, sistem informasi, teknik informatika, teknik komputer dan segala macam. Bahwa kadang-kadang walaupun yang sudah kuliah tapi belum open minded, belum terbuka. Sebenarnya programmer itu seperti apa, terus tantangan kedepannya seperti apa, dan yang kita hadapi sebenarnya dunia ini seperti apa. Nah, oke, saya perkenalkan dulu tentang dimulai dari industri 4.0 ya. Di industri 4.0 itu kalau kita lihat dari tahun 1784 itu disebut dengan industri 1.0 ya, 1.0 itu masih menggunakan mesin segala macam. Kemudian industri 2.0 itu produksi massal ya di tahun 1870, kemudian ditemukannya listrik segala macam. Kemudian lanjut ke industri 3.0 di mana sudah menggunakan komputer ya, sudah ada penggunaan pemanfaatan listrik dan komputer, kemudian
perangkat-perangkat itu dibuat berdasarkan komputer. Nah, masuk yang sekarang itu adalah industri 4.0 4.0, di mana di sini konsepnya adalah semua interconnected, saling terhubung semuanya, ya, dengan yang kita sebut dengan cyber physical system, ya, sistem komputer yang dijalankan dan dikontrol oleh algoritma komputer. Jadi tidak lagi kalau kemarin di industri 3.0 itu masih ada human atau manusia yang mengendalikan komputernya untuk memproduksi segala macam, tapi di industri 4.0 itu lebih kepada bagaimana algoritma yang menjalankan sehingga komunikasinya antara komputer ke komputer, ya, jadi komputer ke komputer, ya, jadi kemudian fisikalnya, hardware-nya itu dengan software itu terintegrasi dengan erat. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ada yang sekarang itu pengembangannya adalah Internet of Things, kemudian machine learning, kemudian augmented reality, kemudian mobile and edge computing, 3D printing, ya, big data processing. Jadi pengembangan yang ada di industri 4.0 itu benar-benar pure menggunakan jaringan. Nah, kita contohkan di sini. Nah, ini adalah seseorang yang kerja di pabrik. Dia menganalisa menggunakan aplikasi yang ada di tabletnya. Kemudian di satu sisi, ya, ini di persawahan, sebuah ladang jagung, kemudian menganalisis tetap menggunakan dengan sebuah aplikasi yang ada di tabletnya. Ya. Bukan berarti dia lagi ngitung bulir jagung yang ada dengan menggunakan tablet, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, ya, industri 4.0 itu adalah semua berbasis pada data. Nah, ketika semua berbasis pada data, semua data diambil dari mana? Semua data itu pastinya dari sebuah ada aplikasinya. Nah, aplikasi yang dikembangkan, ya, untuk mensupport dari para pekerja, para industri, ya, bagaimana mengembangkan industrinya, networknya itu lebih luas dan lebih efektif dan efisien. Nah, artinya posisi programmer ini berperan sangat penting terhadap industri 4.0. Kemudian, ya, karena perkembangan tadi, karena adanya revolusi industri 4.0 menghasilkan sebuah tatanan masyarakat baru yang dikenal dengan society 5.0. Ya. Nah, ini society 5.0 ini di mana, ya, tadinya kita masih pengetahuan itu tidak tersebar secara publik, tapi dengan adanya IoT, ya, dengan adanya Internet of Things, pengetahuan itu dikumpulkan semuanya dan di-share, ya, kemudian menjadi sebuah value atau nilai yang baru, ya. Jadi pengetahuan yang ada itu di-share, kemudian dirangkum dan kemudian dijadikan sebuah nilai yang baru yang lahir yang bisa dikembangkan untuk memudahkan masyarakat itu sendiri. Ya, kemudian drone, ya, salah satunya ini seperti ini, ya, pengantaran, ya. Kalau di Jepang sendiri itu yang pertama sekali mengkonsepkan society 5.0 itu adalah dari Kementerian Jepang. Nah, dia mengkonsepkan bahwa kita bisa saja melakukan pengiriman dengan menggunakan drone.
ya tidak lagi menjadi dengan kurir segala macam. Ya. Jadi di wilayah pergunungan yang wilayahnya sulit untuk terjangkau bisa untuk dilakukan dengan drone. Kemudian juga untuk bisnis, ya untuk bisnis kalau dulu informasi itu segala macam dilakukan masih sifatnya manual, ya. Tapi ketika sudah ada yang namanya big data, seluruh informasinya dapat dianalisa, ya. Kemudian semua pengetahuan itu bisa termasuk dalam machine learning segala macam. Kemudian kalau dulu, ya sekarang sudah ada dikembangkan AI berupa robot, ya artificial intelligence dalam bentuk robot yang dapat membantu manusia, kinerja manusia. Nah, jadi yang diharapkan adalah society 5.0 ini atau 5.0 ini adalah tatanan baru yang mempermudah manusia sendiri. Nah, ini Ibu yang Prof. Yuko, ya, dia yang memperkenalkan bahwa Society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas masyarakat 4.0 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada manusia. Nah, ini sekilas tentang Society 5.0 and Industry 4.0. Nah, ini saya ada sebuah video, ya. Inilah yang gambaran antara tadi gabungan antara perkembangan industri 4.0, ya, dengan masyarakat atau society 5.0. Kedengaran nggak suaranya? Nggak ada suara nih, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada suara. Nggak kedengaran ya? Bentar. Kalau sekarang kedengarannya? ここはちょっと未来の日本のとある街。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。いいよ。クロットパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？Memudah kinerja manusia. いってらっしゃい。Jadi mesin juga. おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。Memudahkan. Jadi dalam bisnis bagi pekerja di rumah dibayarnya juga 先輩。お前も乗るとこ。未来楽しみでしょ。うん。
なんか言った？なんでもない。 Berdasarkan video yang ada, ya, yang kita lihatkan, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya. Ini sesuatu yang akan terjadi, bahkan di Indonesia juga akan ada di sana. Sampai posisi di mana kendaraan itu bisa berjalan dengan sendirinya, ya, kemudian dengan bantuan satelit, kemudian dengan chipset yang dia mendeteksi pergerakan di mana pergerakan sehingga menghindari benturan-benturan, ya. Nah, di Jepang sendiri untuk mobil yang seperti itu yang punya automatic riding, ya, automatic driver itu sudah dikembangkan oleh Nissan dan Mitsubishi, ya. Kemudian itu kalau gambaran yang ada, ya, tentang itulah kenapa industri 4.0 dan society 5.0 itu sangat-sangat berhubungan. Nah, di mana posisinya programmer? Kalau kita berbicara tentang tadi data segala macam, ya, maka posisi programmer itu adalah yang mensupport industri 4.0, kemudian society 5.0. Ya. Jadi programmer itu posisinya selalu selaku salah satu yang penggerak yang penting, ya. Karena kita tahu arahnya itu ke sana, ya. Arahnya kita ingin masyarakat yang berkembang, kemudian masyarakat yang maju, kemudian industri yang benar-benar efektif dan efisien. Jadi tidak lagi produksi secara massal, tapi produksi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan data pesanan dilihat. Misalnya, contoh yang paling sederhana, data yang bisa dikumpulkan dari driver Gojek misalnya, ya. Gojek itu datanya dikumpulin tuh sama Google di analitik. Misalnya untuk sebelum buka outlet Pizza Hut di Ayani 2, mereka lihat dulu yang pesan di Ayani 2 itu banyak nggak, atau sekitaran Ayani 2 banyak nggak, maka dia dianalisis segala macam sama Google, kemudian bisa di-share, datanya dijual seperti itu contohnya, ya. Jadi yang bermain data itu seperti itu. Jadi tidak lagi berdasarkan survei di lapangan, ya, tapi berdasarkan data orderan banyaknya kemana, data dari Gojek kemana, ya. Oh, ternyata di daerah Gojek sini ada pesanan yang saya ambil contoh, ya, pizza misalnya seperti itu. Dia lihat, wah, ternyata bisa berkembang di situ, ya. Jadi dikembangkan dibuka yang buat aplikasinya siapa? Yang buat aplikasi Gojek siapa? Nggak mungkin aplikasi Gojek itu ada dengan sendirinya, pasti ada programmer di belakangnya, ya, ada timnya di belakangnya, ya. Nah, untuk mencapai atau mensupport industri 4.0 dan society 5.0 itu, maka inilah yang kita sebut dengan programmer. Nah, ya, kalau kita lihat programmer itu rata-rata kerjanya apa? Kerjanya ya ngoding segala macam. Sebenarnya bukan, ya. Kalau kita definisikan, programmer itu adalah seseorang yang memiliki tingkatan level dalam menguasai satu atau lebih bahasa pemrograman. Ya. Jadi programmer itu dia menguasai bahasa pemrograman satu atau lebih, tapi punya tingkatan level nanti. Ya. Ketika dia punya tingkatan level, maka levelnya itu akan berubah menjadi seorang developer. Ya. Kemudian programmer itu handal menulis program, ya pasti, ya, menulis kode program dan menerapkan algoritma untuk membuat perangkat lunak. Jadi perangkat lunak, aplikasi, software segala macam, ya, guna menyelesaikan apa? Sebuah permasalahan yang tepat.
permasalahan dengan tepat. Jadi ini ada permasalahannya, ada sesuatu yang harus kita selesaikan, ya. Jadi programmer itu adalah mereka yang menciptakan sebuah penyelesaian perangkat lunak yang menyelesaikan masalah berdasarkan permasalahan, ya. Jadi problem solvingnya itu ada di programmer dengan menggunakan IT tadi, ya, dengan menggunakan keilmuannya, ya. Bedanya apa? Kalau dokter, misalnya kalau dokter dia menganalisa penyakitnya apa segala macam, kemudian dia memberikan obat. Tapi kalau programmer itu dia menganalisa, kemudian mendesain aplikasi, kemudian menciptakan aplikasi tersebut atau perangkat lunak tersebut untuk menyelesaikan permasalahan, ya. Kemudian, ya, bahasa pemrograman atau programming itu apa saja, ya. Nah, kalau kita klasifikasikan programmingnya itu yang sekarang lagi berkembang, ya. Yang sekarang lagi berkembang ada web programming, ada desktop programming, ada mobile programming. Nah, bahasa-bahasa yang lazimnya, ya, yang dikuasai itu ada PHP, kemudian ASP, JavaScript, ya, kalau untuk web. Kemudian untuk desktop ada C++, Python, ya, .NET, VB.NET, ya. Kemudian mobile itu engine-nya, ya, engine yang bahasanya memang ada Swift, Kotlin, dan Java. Tapi untuk interface-nya kalau di mobile itu bisa menggunakan bahasa Dart, seperti itu. Nah, kesemuanya ini yang tadi saya bilang bahwa programmer itu bisa menguasai satu atau lebih bahasa pemrograman. Nah, ketika dia menguasai lebih dari satu bahasa pemrograman, itulah dia naik level, ya, naik tingkatan. Ya, dia bisa mengembangkan aplikasi menjadi programmer web. Juga dia bisa menjadi programmer mobile, ya, dengan mengkombinasikan antara web dan mobile, ya. Kemudian kita membentuk yang namanya API, ya, sehingga tadi dashboardnya dibentuk dalam bentuk web, ya, dashboardnya dibentuk dalam web, kemudian interface yang aksesnya usernya itu menggunakan mobile, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya menjadi programmer? Pertanyaannya seperti itu. Banyak sekali yang sudah masuk, ya, masuk ke bahkan merasa sudah kuliah di jurusan komputer, kok kayaknya saya kurang tepat, kok saya belajar algoritma itu pusing, kok belajar ngoding itu pusing. Ya, programmer itu bukan hanya menyelesaikan menghafal kode-kode ataupun menulis kode-kode ataupun copy paste kode yang ada di internet kemudian ditabulasikan ke dalam program yang dibuat, ya. Nah, untuk belajar menjadi programmer, ya, itu yang harus ada, yang pertama adalah tekad yang kuat, ya. Karena segala sesuatu ketika kita ingin menjadi seorang programmer, menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, itu harus memiliki tekad yang kuat. Kemudian istilah-istilah pemrograman seperti analisis, ya, analisis, desain, kode, ya, kemudian implementasi, kemudian pengujian, ya, istilah-istilahnya seperti apa? Mulai dari menganalisa program itu seperti menganalisa permasalahannya seperti apa. Ya, dari analisa tersebut kita buat dalam bentuk desain, ya. Desainnya ini loh, desain dari yang ingin kita selesaikan. Kemudian dari desain ini kita mulai mengkode programnya. Nah, ketika dikode, ya,
mengcoding, kita sebelum diimplementasikan harus diuji dulu, ya. Uji apa sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai maka kita jangan implementasikan dulu. Ya. Teknik ujinya itu ada yang black box, ada yang white box. Ada yang bisa kita langsung misalnya menggunakan versi beta dulu, ya. Kirimkan versi betanya, kemudian dites. Oh, ada bugging segala macam. Ya. Kemudian pilih bidang yang akan ditekuni. Ya, di awal itu pilih dulu. Kita mau menekuni bidang yang mana? Mobile programming, web programming, atau desktop programming. Di awal pilih dulu bidang yang akan kita tekuni itu, bagian yang mana? Ya. Nah, setelah kita memilih bidangnya, baru kita mulai dari penguasaan satu bahasa pemrograman. Ya, kita mulai dari penguasaannya satu bahasa pemrograman tersebut. Jangan langsung belajar, sebentar belajar C++, sebentar belajar Python, sebentar belajar PHP. Ketika melihat, oh, di sana ada proyeknya PHP, maka saya akan belajar PHP. Bukan based on seperti itu, ya. Jadi kuasai dulu satu bahasa pemrograman. Ketika kita sudah menguasai satu bahasa pemrograman, kita sudah hatam dengan bahasa pemrograman tersebut, kemudian kita lihat, karena gini, kalau yang konsep pemrograman yang sekarang itu adalah konsep yang menggunakan object oriented programming, di mana semuanya berbasis objek, ya. Kemudian semua bahasa pemrograman sudah support terhadap object oriented programming, kecuali yang kalau di B6, ya, kemudian DLP itu belum full support terhadap object oriented. Tapi yang kalau yang sekarang JavaScript segala macam itu sudah object oriented programming. Kemudian untuk menjadi programmer, ya, tetap harus bisa konsistensi dalam belajar dan berkarya. Ya. Jadi tetap kita belajar terus dan berkarya, menciptakan karyanya. Karyanya yang seperti apa? Mulai dari program yang sederhana saja, ya. Mulai dari program yang sederhana, kemudian dari yang sederhana itu barulah dikembangkan dengan program-program yang memang best case, ya, misalnya sistem informasi BAK, ya, kemudian sistem yang, ya, SIMAT, misalnya sistem informasi manajemen RT RW, ya, kemudian program-program yang lainnya, ya. Kemudian setelah menjadi programmer dengan membentuk program yang sederhana, kita harus membangun portofolio, ya. Jadi kalau memang ingin berkarir sebagai programmer, ingin berkarir bekerja sebagai programmer, maka kita dari program-program yang sudah pernah kita buat, ya, kita bangun portofolio kita ini loh. Kemudian kerjakan proyek-proyek, ya, cari proyek-proyeknya, mulai dari mungkin kalau yang kuliah dari tugas-tugas, tapi kalau yang tidak kuliah, ya, bisa jadi dari proyek-proyeknya. Kemudian dibangun portofolionya. Nah, membangun portofolio bukan hanya sebatas proyek-proyek itu saja, karena biasanya, ya, untuk proyek-proyek berbasis IT di pemerintahan, ya, di pemerintahan itu butuh yang namanya sertifikasi. Nah, yang namanya sertifikasi itu yang dipakai adalah yang keluaran BNSP dengan logo Garuda, ya. Nah, membangun sertifikasinya, mengikuti sertifikasinya itu mulai dari proyek-proyek yang kita ada, kemudian kita ikut sertifikasi, ya, untuk membangun portofolio kita, ya. Kemudian selalu up to date,
dengan ikut grup dan forum programmer. Ya. Jadi dengan ikut grup atau forum programmer ini kita selalu up to date. Oh ini loh codingan ini, problem solvingnya untuk menyelesaikan yang ini. Ya. Seperti itu. Jadi bukan lagi kita hanya sebatas copy paste. Ya, saya harapkan di sini ketika kalian untuk adik-adik ya, untuk adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa yang masuk ya, yang masuk ke kampus ya, yang sudah masuk ke kampus, yang sudah kuliah di sistem informasi ya, yang udah kuliah di teknik informatika, yang udah kuliah di ilmu komputer, fokus bahwa programmer itu adalah seorang yang problem solving, ya, menyelesaikan permasalahan. Dan tantangan kita ke depannya yaitu tadi, ya, bagaimana di Jepang sana sudah hampir menerapkan society, ya. Bukan sudah hampir, sudah menerapkan Society 5.0, sudah menerapkan sistem yang cyber physical system ya, atau CPS tadi. Nah, di mana komputer dijalankan dan dikontrol oleh sesama komputer dengan menggunakan algoritma. Ya. Nah, Indonesia kapan? Dan tantangannya apa? Ya. Kalau Indonesia bisa, saya yakin Indonesia bisa. Yang penting rekan-rekan semua fokus dulu ya dengan ini ke 8 bagian yang ini ya. Jadi set di otaknya ya, di pikirannya bahwa ini loh untuk menjadi programmer ya. Kemudian tantangannya seperti yang tadi digambarkan ya. Jadi tantangan kita ke depan bagaimana kita mempermudah masyarakat seperti itu. Kemudian, nah, untuk jadi programmer tadi, ya, untuk menjadi seorang programmer itu tadi untuk menjadi seorang programmer. Tapi ini adalah the way to be, ya. The way to be itu berarti jalannya. Jalannya lewat mana? Ya. Kalau jalannya yang pertama adalah formal education. Ya, formal education berarti kita kuliah. Kalau adik-adik yang masih SMK, SMA segala macam, ataupun rekan-rekan yang belum kuliah, ya, itu bisa menggunakan jalur formal education. Ya. Jadi untuk di Kalbar sendiri itu formal education yang berhubungan dengan IT itu ada kurang lebih 17 prodi ya, dari kurang lebih 9 atau 10 atau 11 kampus ya, 10 atau 11 kampus. Jadi formal education untuk menjadi seorang jalannya untuk menjadi formal education-nya. Nah, kebetulan kalau rekan-rekan yang sudah bergabung dengan BSI ya, udah kuliah di BSI ya, nah, itu sudah pada jalan yang tepat. Tinggal di mana memantapkan atau menentukan jiwanya, pikirannya ya, untuk tadi ya, terus berlatih ya, terus tekad yang kuat ya, untuk menjadi seorang programmer. Kemudian jalan yang kedua ya, itu menggunakan kursus. Nah, kursus bisa saja hanya memberikan pelatihan, ini loh bahasa pemrograman C++, nih buat aplikasinya. Ini loh sintak-sintaknya, ini codingnya, ini seperti ini buat header, ini buat footernya, ini buat loopingnya, ya. Tapi ada perbedaan antara formal education dengan course, ya. Kalau formal education kita diajarkan di mana mulai dari menganalisa, ya, mulai dari menganalisa sistemnya,
Ya, jadi belajar teknik pengumpulan data, belajar teknik pengembangan perangkat lunak, ya. Jadi teknik mengumpulkan data gimana? Ada wawancara, kemudian selain wawancara juga ada studi literatur, kemudian observasi langsung. Itu ada di formal education, ya. Hanya ada di formal education. Tapi kalau di course benar-benar mau belajar PHP ya belajar PHP, ya. Tapi ketika kita course belum tentu kita diajarkan bagaimana menjadi problem solving, ya. Bagaimana menjadi problem solving itu belum tentu. Jadi benar-benar biasanya ini loh kasih contoh, ini buat aplikasi seperti ini, udah kita course. Kemudian jadi selesai. Nah, paham seperti itu course. Tapi kalau formal education itu step by stepnya ada, ya. Kemudian juga ada self learning, ya. Self learning hampir sama dengan course, ya. Kita belajar sendiri, belajar masuk gabung dengan grup-grup, ya. Dengan grup-grup, dengan forum-forum, kita belajar otodidak, ya. Ketika kita belajar otodidak segala macam, ya. Kita hanya tahu bagaimana menggunakan aplikasi atau mengcoding, ya, mengcoding aja, ya. Jadi hanya mengcoding buat aplikasi-aplikasi ringan, tapi biasanya di course programmer yang hasil course dan programmer yang hasil self learning ketika ditawarkan sebuah problem baru, ya, problem baru itu yang codingannya tidak ada juga di forum ataupun di grup, itu mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, makanya ketika kita belajar, ya, ketika kita belajar menjadi seorang programmer, itu yang paling penting adalah bagaimana kita belajar cara formal education, ya. Menyelesaikan permasalahannya, merunut gimana data-data yang ada, kemudian dianalisa segala macam seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan, ya. Jadi saya harapkan agar rekan-rekan yang ada di sini yang mengikuti webinar hari ini itu jika masih ragu, ya, tentang ini saya salah langkah atau tidak menjadi programmer, ya. Kalau sistem informasi kampus Universitas Bina Sarana Informatika sendiri, ya, itu memang benar-benar sistem informasinya itu alumni, ya. Jadi capaian pembelajarannya, kemudian alumninya itu kita memang mengarahkan ke dua hal, yaitu programmer, ya. Kalau kita kebetulan karena di Vokasi, ya, Vokasi jadinya junior programmer. Kemudian sistem analis, ya. Jadi programmer dan sistem analis. Itu untuk sistem informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, jadi ketika kuliah, ya, masuk kuliah ke BSI, ya, ke UBSI, why not? Kenapa tidak? Kalau kita menjadi seorang programmer seperti itu. Oke, untuk materinya sampai di sini mungkin kita bisa sambil sharing knowledge, ya, sambil tanya jawab segala macam. Oke, saya kembalikan ke Bu Ana. Silakan Bu Ana. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Sani Maulana SMKOM atas para materi yang disampaikan tadi. Nah, makin nambah lagi ya ilmu kita tentang dunia IT, ya, terlebih kepada pemrograman, ilmu dunia komputer gitu ya. Jadi yang pengen bertanya nih bisa langsung mengajukan pertanyaannya di kolom chat sebelah kanan, ya. Nah, silakan
Kita langsung aja ya Pak ya. Ini ada Ya, silakan. dari Dini Sasmita Putri. Nah, Dini bertanya tentang kira-kira apa yang harus Indonesia persiapkan nih Pak untuk menghadapi tantangan di era Society 5.0? Ya, kalau kita berbicara tentang Society 5.0, ya artinya di situ udah interconnected semua ya. Nah, permasalahan yang ada di Indonesia yang seperti ini yang saat ini kita hadapi juga saat pandemi ya, di mana kadang-kadang akses internet itu tidak mencakup seluruh wilayah dengan sangat luas ya. Jadi contoh untuk daerah-daerah seperti kalau Kalbar, kita ambil Kalbar contohnya, kayak di Badau, Sajingan, ya kalau daerah-daerah perbatasan itu untuk internetnya luar biasa, sangat-sangat minim akses internetnya, sehingga untuk kondisi pandemi seperti ini pun lihat pembelajaran daring juga kurang efektif dan efisien di sana, ya karena mereka kekurangan akses internet. Nah, Indonesia harus mempersiapkan diri ya bagaimana membangun seluruh infrastruktur jaringan ya, jaringan internet yang ada ya. Kemudian mempersiapkan tenaga-tenaga ahli ya, mulai dari smart city, masuk dari smart city kemudian smart provinsi ya, kemudian menjadi smart country ya. Jadi negara yang semuanya dapat tergabung dan terkoneksi ya, seperti itu. Oke, itu ya Pak ya, menjawab dari pertanyaan dari Dini yang harus dipersiapkan Indonesia untuk menghadapi tantangan di era Society 5.0. Nah, saya ingatkan reminder untuk pada peserta mengisi daftar kehadiran ya, sudah di-share di link chat. Nah, sambil mengisi juga. Nah, yang mau tanya masih bisa dilanjutkan kita diskusinya hingga pukul 11 nanti ya. Jadi silahkan yang pengen bertanya, masih sangat terbuka lebar kesempatannya. Oke, jangan lupa juga untuk mengisi ya tadi ya, mengisi daftar kehadirannya. Oke Pak, tadi Bapak menjelaskan mengenai program gimana jadi seorang programmer gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan nih Pak, mungkin teman-teman di sini, para peserta yang gabung di sini masih ada yang bingung barangkali ya mengenai gimana saya pengen jadi programmer nih Pak. Nah, gitu. Langkah konkret apa sih yang saya harus kerjakan? Tadi kan sekian step-stepnya banyak banget kan Pak. Langkah yang istilahnya di awal nih harus dipersiapkan apa dulu nih Pak untuk jadi programmer? Ya, dari yang tadi saya sharingkan, nah itu ada 8 langkah ya kalau nggak salah. Nah, ya. Dari 8 langkah yang saya sharingkan, ya. Itu ya, pemrograman tersebut ya. Jadi jangan sampai kita karena ikut-ikutan kawan kuliah di sistem informasi, kuliah di jurusan komputer karena ikut-ikutan kawan atau karena tidak diterima di kampus yang lain, bukan. Tapi bagaimana kita udah tahu dulu nih, ini sistem informasi loh, berarti keluarannya adalah menjadi seorang programmer. Nah, ketika menjadi seorang programmer, berarti kita udah tahu istilah-istilah yang ada di dalamnya, ya. Programming itu apa saja yang dikerjakan, ya. Kemudian mulai dengan belajar dari membuat aplikasi-aplikasi yang sederhana dulu. Ya. Ya, jadi itu istilahnya harus tahu, ya. Kemudian tekadnya dikuatkan, karena kadang-kadang begitu ngelihat belajar algoritma di semester 1, ya, semester 1 algoritma pemrograman, ya, udah langsung geleng-geleng kepala, udah langsung ini. Baru belajar C++ udah geleng-geleng kepala, udah ada yang putus asa seperti itu, ya. Jadi tekadnya kuatkan, ya. Kemudian pahami istilah-istilah yang ada di pemrograman itu seperti apa. Kemudian berlatihlah ya, belajar dan konsistensi ya, belajar dan konsistensi itu turunannya yang seperti itu, membuat aplikasi yang sederhana,
ya, diimplementasikan, kemudian masuk ke dalam forum-forum. Nah, itulah konsistensi kita seperti itu. Iya, itu berarti tekadnya dulu ya Pak ya, biar iya, tekadnya dulu yang dikuatkan. Jadi apapun tantangannya ya harus dilewatin gitu ya, menjadi programmer gitu kan. Dan banyak juga ya Pak alumni kita yang udah jadi programmer freelance gitu ya, ada juga yang bekerja sebagai developer IT gitu kan Pak di perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Jadi nggak kemungkinan untuk peserta yang hadir di sini pengen jadi programmer muda gitu ya, bisa gitu. Ya baik, ada lagi yang pengen bertanya, silakan langsung saja di kolom chat ajukan pertanyaannya, ataupun langsung mau bicara silakan aktifkan unmute dulu ya. Kalau yang mau langsung bertanya dipersilahkan. Ini ada lagi nih Pak dari Risa, apakah mau jadi programmer itu wajib menguasai bahasa pemrograman Pak? Ini jadi namanya programmer ya, kerjaannya programming ya, artinya kita harus menguasai yang namanya bahasa pemrograman minimal 1 ya. Jadi untuk menjadi programmer berarti kita harus minimal menguasai 1 aja. Nah, yang diajarkan biasanya kalau di kampus-kampus itu dari yang basic dulu ya, bahasa basic itu ada C++, ada Pascal ya, ada Python gitu. Nah, nanti ada Dart ya, itu bahasa yang diajarkan secara basic biasanya. Nanti setelah dari basic ini, karena basic ini sebagai acuan kita ya, ketika kita sudah mengerti algoritma itu seperti apa, jalannya algoritma seperti apa, langsung kita bisa menerapkan di semua bahasa. Ya, bahasa basic ini berarti yang ringan, yang biasanya masih menggunakan notepad pun bisa jalan, ya. Berupa kode-kode seperti itu ya. Biasanya menggunakan kode blok kita. Ya, atau ya yang sederhana, belum ada interface-nya segala macam, masih benar-benar ketikan ya. Nah, itu untuk tahu aja algoritma yang jalannya seperti ini. Ini loh yang di back end. Kalau di interface, kalau kelihatan ini loopingnya kok bisa sih dia looping sampai ini, enggak ya, hasilnya nanti tampilan dalam berupa interface saja. Jadi kalau mau jadi programmer ya memang minimal menguasai 1 bahasa pemrograman. Ya, pilih dulu ya Pak ya, pilih dulu bahasa pemrograman apa, jangan semuanya gitu kan? Iya, benar. Pilih dulu ya. Larinya mau kemana gitu kan? Kemudian saat ini yang lagi boomingnya adalah bagaimana pengembangan aplikasi berbasis mobile. Nah, dari aplikasi yang berbasis mobile juga itu nanti dikembangkan lagi ya, misalnya untuk smart home ya, itu kita menggunakan Arduino misalnya, menggunakan Arduino ya, itulah yang dibilangkan nanti IoT kita. Jadi dari hubungannya hanya dari handphone ya, handphone ke Arduino itu, jadi kita bisa melihat oh ternyata lihat dari handphone itu apa yang untuk mematikan listrik segala macam, ataupun mengontrol listrik. Nah, itu yang mengontrol adalah dari fisikal berupa mobile dengan fisikal yang berupa Arduino misalnya, seperti itu. Jadi saling interkoneksi. Nah, yang mempermudah kita mengamati rumah, atau mempermudah kita untuk mematikan kondisi listrik segala macam ya. Jadi ingat yang tadi saya tampilkan videonya ya, bahwa kedepannya ya bisa kayak gitu, di kulkas saja kita bisa nanya gitu kan, stok susu ada berapa, nah kan gitu, kita bisa tanya jawab gitu ya, stok susunya ada berapa, kalau sudah bisa nanti kulkasnya instan sendiri. Ya, itu kedepannya bukan hal yang tidak mungkin, karena untuk mobil yang berjalan sendiri aja udah diciptakan
ciptakan seperti itu. Ya. Oke, itu ya tadi untuk menjawab pertanyaan dari Risa Yulinda. Jadi harus menguasai wajib menguasai bahasa pemrograman kalau pengen jadi programmer. Oke, selanjutnya Rifki Hilman. Dari Rifki Hilman, bahasa pemrograman apa yang harus dipelajari untuk pemula nih Pak? Ya tadi udah sebutin ya sebenarnya. Ya, bahasa pemrogramannya yang pemula yang tadi Dot, C++, ya. Kemudian Python. Oke, lanjut lagi ada dari Rohmat Supriyadi nih Pak. Bagaimana agar programmer Indonesia itu bisa bersaing di dunia internasional Pak? Sebenarnya bukan bisa bersaing, justru sudah ada programmer-programmer Indonesia yang ada di kancah internasional. Ya. Jadi masalah bersaingnya ini kembali lagi problem solving apa yang pernah dibuat seperti itu. Jadi kita ada penemuan baru, kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Ya misalnya tadi belum ada yang menciptakan mengkomunikasikan bagaimana kulkas, ya kulkasnya bisa ngecek kondisi di dalam kulkas, dia bisa langsung melihat ya dengan sensornya, kemudian sensor itu kita programming, ya kita programming sensornya itu nanti dia bisa ngecek jumlah susu berapa, jumlah sayur berapa, segala macam. Ya, jika ada yang kurang dia akan kontak ke pasar, tapi pasarnya otomatis yang pasar digital juga. Kita buat membangun aplikasi yang serba digital. Ya, jadi itu pasar digital otomatis itu akan mensupport industri 4.0-nya, sedangkan misalnya kulkas yang membacanya itu akan mendukung society 5.0. Jadi kita untuk bersaing, ya kita temukan bukan ATM, bukan hanya ATM, ya. Kalau hanya sekadar ATM, amati, tiru, modifikasi, ya itu hanya sebatas untuk tugas akhir, ya, atau mengerjakan proyek-proyek ringan. Tapi, ya, tapi kalau seandainya ingin bersaing, berkontribusi di dunia, maka cari apa yang permasalahan sederhana yang bisa kita selesaikan dalam bentuk aplikasi. Ya. Oke, ya tadi ya pertanyaan dari Rahmat sudah jelas ya, Rahmat Supriyadi. Terus dari Jab Rahmat ya David. Nah ini Pak, saran Bapak untuk kami sebagai calon programmer baru untuk menghadapi teknologi yang canggih sekarang ini. Jadi teknologi memang saat ini ya. Jadi jangan pernah berpikiran untuk menjadi pengguna lagi. Ya. Jadi jangan menjadi pengguna, tetapi bagaimana kita menjadi pencipta. Ya. Jadi memanfaatkan teknologi untuk menciptakan teknologi yang lain. Ya. Jadi menciptakan aplikasi yang berdaya guna untuk masyarakat. Jadi kita konsennya seorang mahasiswa, kalau seandainya rekan-rekan mahasiswa ya itu konsennya adalah bagaimana menciptakan sebuah produk perangkat lunak yang dapat membantu masyarakat ya ataupun membantu industri. Jadi teknologi semakin canggih ya, perkembangannya semakin canggih. Kalau kita lihat tingkat peningkatan dari kinerja prosesor itu luar biasa ya. Tapi ketika kita implementasikan ya, kita implementasikan itu adalah bagaimana kita menciptakan problem solving ya, seperti itu. Oke. Baik, lanjut lagi ya Pak. Untuk sebelumnya saya ingatkan dulu bagi peserta yang belum mengisi link daftar kehadirannya, silahkan langsung saja diklik dan diisi ya. Itu tadi pertanyaan dari menjawab pertanyaan dari Jeb Rohmat
Nah, selanjutnya pertanyaan dari Indra Syah. Apakah dibutuhkan agar memiliki satu PC di rumah untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan society 5.0? Nah, dibutuhkan nggak nih Pak satu PC di rumah nih untuk menghadapi era industri sekarang ini? Pertanyaannya sekarang, ya, PC-nya digunakan untuk apa dulu? Nah, kalau seandainya untuk mengembangkan aplikasi sebagai pengembang, sebagai developer, sebagai programmer, ya, otomatis PC itu dibutuhkan. Tapi di era yang saat ini, ya, PC itu udah boleh dibilang barang langka jadinya. Kalau personal komputer ya, itu jadi barang langka. Yang banyak adalah laptop. Ya, jadi karena apa? Dengan mobilitas yang tinggi, seorang programmer biasanya dia lebih cenderung membawa laptopnya, ya, bisa MacBook ataupun yang lainnya. Ya, jadi kalau memang dibutuhkan spek yang tinggi, kemudian kompatibel untuk mengembangkan iOS di aplikasi iOS dan Android, biasanya menggunakan MacBook seperti itu. Ya, sekarang udah lebih canggih ya. Jadi kalau bisa laptop gitu ya Pak, karena bisa dibawa kemana-mana juga. Ketika kita pengen, misalnya kalau ngoding itu kan biasanya butuh inspirasi gitu ya Pak ya, ngoding di luar, nggak mungkin kan PC-nya dibawa kemana-mana. Iya. Nah, terus dari Rafida, Pak, saya ingin mendalami dalam bidang mobile programming. Nah, dan saya sudah pelajari beberapa bahasa yang digunakan seperti Java, C, dan JavaScript, React, dan Kotlin. Nah, sekiranya mana yang lebih disarankan Bapak nih untuk dipelajari di era saat ini? Wah, banyak tuh kan yang udah dipelajari, ada Java, ada Kotlin, ada JavaScript, ya. Saran saya adalah bahasa pemrograman itu yang bisa yang berbasis mobile itu yang bisa jalan di iOS dan Android, ya. Jadi itu bisa menggunakan, kalau kita lihat backgroundnya kan, kalau di Apple itu menggunakan engine Swift, ya. Kemudian kalau di Android itu Kotlin, ya, engine-nya. Tapi kan itu hanya sebatas engine dari bahasa dasarnya, ya, bahasa yang tetap dijalankan oleh dari aplikasi itu nanti interface, kan ada yang interface. Nah, interface-nya itu bisa menggunakan Dart, ya, bahasa Dart interface-nya. Tapi ketika dia di Kotlin, maka Dart itu akan bertransformasi menjadi untuk dijalankan ke Android, ya, dengan Kotlin, ya. Kemudian Swift, ya, Dart untuk interface-nya aja, ya, untuk interface-nya, tapi engine-nya tetap Swift seperti itu. Nah, kalau memang bisa dikembangkan, ya dipilih yang menurut kamu paling enak dan paling fleksibel dipelajari. Ya, jadi enak nggak enaknya itu si programmer yang tahu. Ya, enak nggak enaknya. Oh, ini enaknya di sini. Oh, bahasa ini agak susah untuk pengimplementasian dari algoritma ini. Seperti itu. Ya. Oke, jadi lebih ke feel ya Pak ya? Iya, feel-nya. Ya. Misalnya saya pengen, oh ternyata si Java lebih mudah nih ketimbang PHP misalnya, atau yang bahasa pemrograman lainnya. Biasanya tergantung dari kita enaknya milih yang mana ya. Nah itu saran dari Pak Sony ya untuk pertanyaan Farin. Nah selanjutnya dari udah nggak ada nih ya. Tarif layanan itu dari Nizwar. Nizwar. Apakah ada tips untuk menentukan tarif layanan nih sebagai seorang programmer? Ya, untuk programming, ya, untuk programmer, kalau kita menentukan tarifnya itu bisa dengan PMK. Ya, kalau memang mau ingin menggunakan
standarisasi kalau dalam proyek itu harus menggunakan PMK, ya, Peraturan Menteri Keuangan. Nah, Peraturan Menteri Keuangan itu kita hitungannya memang sangat rendah kalau saya bilang, karena untuk pengolah data, ya, pengolah data itu per bulannya cuma 1.540.000. Kemudian kalau untuk pembantu penelitian seperti untuk programmernya itu masih ada jasanya di situ hanya 25.000 per jam. Ya. 25.000 per jam itu kalau kita mengacu kepada PMK, jadi Peraturan Menteri Keuangan seperti itu. Tapi kalau di swasta, ya, di swasta kalau kita biasanya acuannya adalah seberapa kompleks aplikasi tersebut, ya. Kalau kita mengerjakan di swasta misalnya dengan sistem yang sama aja bisa berbeda kompleksitasnya. Misal sistem BAK, ya, Biro Akademik Kemahasiswaan, ya, akademik dan kemahasiswaan itu sistem BAK yang satu keseluruhan itu bisa harganya berbeda. Kenapa? Tergantung integrasinya seperti apa. Kalau sistem BAK ini terintegrasi juga dengan sistem informasi dosen misalnya atau guru, kemudian terintegrasi juga dengan sistem informasi mahasiswa atau siswa seperti itu. Jadi ketika kompleksnya seperti itu, dia dalam satu bundelan basis data, ya, yang mungkin terdiri dari 70 sampai 100 field, ya. Nah, itu bisa dihargai misalnya 150 sampai 200 juta. Ya. Ada juga yang menghargai itu sampai 400 juta. Itu tergantung, ya. Tergantung bagaimana kita negosiasi dan siapa lawan kita ketika kita mengerjakan proyek itu, siapa yang jadi lawannya kita, dia ngasih harga berapa, kemudian kita hitung juga timnya kita ada siapa saja, kan. Kalau dalam proyek ada project manager, ya, tidak hanya programmer doang, ada project manager, kemudian ada desainer, ya, kemudian ada programmernya, ada database designer, ya, database database administratornya, ya. Nah, jadi tim yang bagus, ya, bukan hanya terdiri dari satu programmer saja, tapi ada dia yang IT project manajernya, ada yang ngumpulin data, ya, ada bagian pengumpul data, kemudian ada desainernya. Jadi gimana sih interface itu supaya enak dilihat, menawan, ya. Ini yang ngoding gitu, tapi desainnya, interface-nya itu supaya keren segala macam, itu harus ada desainernya, ya. Jadi itu baru menjadi tim yang solid. Oke, itu untuk menentukan tips tarif, ya, tarif layanan. Biasanya dari per fitur, ya, Pak, ya. Untuk iya, fitur-fiturnya, iya. Banyak fiturnya makin mahal gitu kan, iya, aplikasi tersebut. Nah, dari Muhammad Fahad, apa ada tips nggak agar seorang programmer selalu bersemangat dalam mengoding? Ya. Adakah tips agar seorang programmer selalu bersemangat saat mengoding? Ya, tips yang paling gampang, ya, kamu tentukan dulu kamu enaknya seperti apa. Enak di warung kopi, ya, karena kita lihat programmer ini adalah satu-satunya, bukan salah satu, ya, salah satu, bukan satu-satunya, tapi salah satu yang sebenarnya tidak terlalu berdampak akibat COVID, ya, pandemi. Kalau kalian bekerja sebagai programmer, kalian memang dari awal itu bekerja bisa di mana aja. Warung kopi jadi, ya, di kafe jadi, di kantor bisa, di rumah juga bisa. Nah, ketika ngoding, yang paling semangat, lihat dulu. Kalau memang hobinya ngemil, ya siapin cemilan, ya. Tapi kalau seandainya
memang selalu fokus ya. Ada rekan saya yang ketika dia sudah mencapai puncak stres, ya dia buat setel lagu. Ya. Jadi satu ruangan itu khusus untuk dia nyetel lagu. Ya. Nyetel lagu besar-besar sambil nyanyi-nyanyi sendiri sambil ngoding. Ada yang seperti itu. Nah jadi tipsnya ya kamu tentukan dulu kondisi yang paling nyaman buat kamu saat kamu ngoding itu seperti apa. Apakah dengan banyaknya makanan atau dengan tadi adanya lagu-lagu, ya, atau di tempat yang keramaian, ya. Nah, misalnya di kafe sambil ngeliat, ya, yang seliwir-seliwir gitu kan, yang lewat, nah, sambil kamu ngoding. Nah, biasanya ada yang kayak gitu. Yang tempat kita terutama yang paling gampang adalah kamu tentukan dulu posisi duduknya. Karena kalau kita sudah menghadap komputer itu, kalau udah ngoding itu bisa berjam-jam, ya, bisa ya minimal 4 sampai 5 jam di awal, ya. Nah, kalau sudah seperti posisi duduk itu yang paling enak, jam tidak cepat membuat lelah. Itu tadi ya, menjawab pertanyaan dari Muhammad Ahad ya. Jadi harus menentukan posisi enaknya ngoding gitu kan, biar nggak mumet. Oke, terus ini ada dari Hendriawanus Mino. Kalau misalnya kita hanya memahami bahasa HTML nih, nah apakah tidak ada mempengaruhi untuk menjalani sebagai seorang programmer? Jadi hanya menguasai HTML aja nih Pak? Jadi cuman HTML aja. Tapi yang perlu kita pahami, ya, HTML itu sebenarnya hanya bermain di sintak, ya. Jadi untuk interface-nya, untuk kalau untuk menjalankan aplikasinya, ya, misalnya ada proses input output, ada input, proses dan outputnya, ya, itu harus ada bahasanya di situ. Apakah dia menggunakan JavaScript atau menggunakan PHP atau menggunakan ASP, ya. Jadi tidak bisa hanya HTML doang. Jadi kalau mau jadi programmer sekarang katanya kalau HTML5 itu bisa dikembangkan berbasis mobile, tapi ya HTML5 berarti hanya sebatas apakah dalamnya itu bisa menggunakan proses ada penyimpanan basis data segala macam, ya. Gitu. Satu lagi ya Pak ya, karena berhubung waktu kita juga terbatas ya, jadi saya tadi Saleo, mau jadi pengembang game, itu cocoknya belajar bahasa pemrograman apa? Ngembangin game. Kalau mau ngembangin game, silakan belajar bahasa. Karena kebanyakan Android ya, game itu di Android, berarti silakan belajar Kotlin, ya. Silakan belajar bahasa Kotlin, ya. Oke, itu tadi untuk menjawab pertanyaan dari Saleo ya. Jadi belajar bahasa yang lebih gampang menurut programnya apa, menurut kamu apa ya, disarankan Pak Salim tadi adalah bahasa Kotlin untuk membuat sebuah game. Oke, mungkin hanya itu saja ya yang saya bacain pertanyaan-pertanyaannya, karena ada beberapa yang sama juga pertanyaan ini. Nah, tadi saya ingetin lagi untuk mengisi daftar kehadirannya di link yang sudah kami bagikan di kolom chat, jadi jangan sampai lupa ya. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada kali ini. Foto Bu, foto. Iya, foto. Oh, foto. Belum di foto ya. Dokumentasi dulu Bapak Ibu. Semuanya silakan di dulu.
videonya. Di-on-kan dulu videonya ya. Nah, kita mau foto dulu, dokumentasi. Sudah siap, berikan senyuman yang terbaik. Oke, ini yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut yang kedua, sebentar. Satu, dua, tiga. Yang kedua, oke. Ada 4 ya. Tunggu sebentar. Oke, lanjut lagi. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Sampai 5 ternyata ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materi pada Pak Muhammad Sony Maulana STMkom. Sangat bermanfaat materi yang disampaikan, terutama kepada adik-adik yang pengen, peserta yang bergabung sini, yang pengen jadi programmer ya, yang pengen jadi pengembang startup, membuat game, nah dan lain sebagainya. Karena yang dapat saya simpulkan adalah dari webinar kali ini, jadi intinya kita punya tekad dulu nih untuk menjadi seorang programmer, tekad yang kuat tentunya, karena akan menjalani lika-liku rintangan, halangan itu pasti ada ya, mumet segala macam untuk coding itu pasti ada ya. Jadi kuatin dulu tekadnya, tadi udah disampaikan Pak Sony, terus pilih bahasa pemrograman yang disukai, dan jangan banyak-banyak bahasa pemrograman yang dikuasai ya. Jadi intinya fokus di 1 atau 2 bahasa pemrograman seperti itu untuk mengembangkan, apakah itu mau web, apakah itu mau desktop, apakah itu mau mobile, programming, dan lain sebagainya. Dan juga jangan capek jangan lelah untuk belajar terus, karena teknologi kan makin canggih nih, jadi kita harus improve skill kita, improve kemampuan kita di bidang programming. Nah misalnya nih, pengen bahasa PHP udah dikuasain, udah matang banget, nah boleh berpindah ke mobile Android, boleh banget kayak gitu. Tapi dengan catatan bahasa dasarnya, bahasa PHP seperti itu sudah dikuasain gitu ya. Jadi jangan langsung terjun ke yang menurut kita itu ya membuat pusing gitu ya. Jadi yang anggap aja yang mudah dulu, kita dari dasarnya dulu, tadi kata Pak Sony, mau bahasa C++, mau bahasa Python dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Dan kenapa penting ya? Kenapa penting kalian punya satu skill programming? Ya pertama, kalau kuliah di BSI udah pasti kalian harus punya skill itu untuk sebagai ini ya, kelengkapan SKPI. Nah, jadi kalian mesti punya sertifikasi kompetensi. Nah, sertifikasi kompetensi itu dapat dari mana? Dapat dari tes ujian suatu bahasa pemrograman, misalnya C++ atau PHP atau Java dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kalian sudah menguasai suatu bahasa pemrograman itu, kalian langsung ikut tes sertifikasinya dan dapat sertifikat. Begitu ya Pak Sony? Sertifikat kompetensi untuk digunakan ketika lulus nanti ya sebagai pendamping SPI. Oke, itu yang dapat saya simpulkan.
lanjutkan untuk webinar kali ini dengan tema Set Up Your Mind to be a Young Programmer in Industry 4.0 and Society 5.0. Oke, saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan ya persiapan kami segala macam, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Didi Rosyadi MKom selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika, dan terima kasih juga kepada Bapak Sulaiman yang sudah jadi host ya Pak. Terima kasih Bapak sudah hadir juga menemani kita hari ini. Terima kasih sekali kepada narasumber kita Bapak Muhammad Soni Maulana, STMKom. Dan satu lagi info untuk yang pengen ini ya, say hi ke Pak Soni gitu ya, bisa saya share screen dulu. Ini Kaprodi kita di Pontianak. Nah ini bisa dicatat nomor WA-nya, email, ataupun di follow ya Instagram-nya. Nah. Oke, ini silakan kalau mau di ada nomor WA, email, dan sosmednya Pak Soni. Baik, sudah? Oke, saya ingatkan sekali lagi untuk para peserta semuanya harap mengisi link kehadiran yang sudah kami bagikan di kolom. Oke, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir, Bapak Ibu dosen yang hadir, yang sudah berpartisipasi di webinar kali ini. Itu saja dari saya. Dengan berakhirnya acara ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soni dan Bu Ana. Ya, sama-sama. Tadi Bu Ana ketinggalan, Mbak, profil saya. Tadi udah ditunjukin, Pak, di akhir. Itu ada 3 slide loh, Bu.